Awal mula penyiaran radio. Penyiaran di Indonesia berakar dari era radio pada akhir 1900-2000-an. Pada Maret 1927 di Istana Mangkunegara, Surakarta. Siaran radio pertama kali diperdengarkan secara langsung menyiarkan pidato Ratu Wilhelmina dari Belanda. Momen ini menandai awal ketertarikan masyarakat Indonesia terhadap teknologi siaran. Pada 1 April 1933, lahirlah Slowcast Radio Revergining atau SRV di Solo yang menjadi lembaga penyiaran radio profesional pertama di Indonesia. Perkembangan di masa kolonial dan kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang, radio digunakan sebagai alat propaganda. Namun, kemudian menjadi sarana perjuangan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan, Radio Republik Indonesia atau bisa disebut RRI didirikan pada 11 September 1945 sebagai media penyiaran nasional serta alat perjuangan bangsa Indonesia. Televisi dan sentralitas siaran. Televisi mulai hadir di Indonesia pada 24 Agustus tahun 1962 dengan mengudarakan TVRI sebagai stasiun televisi pertama. Pada awal 1990 muncul stasiun televisi swasta, namun pemerintah kemudian mengubah kebijakan dengan hanya mengizinkan 5 stasiun televisi swasta nasional. Kebijakan ini menyebabkan sentralisasi siaran ke Jakarta dengan menghambat perkembangan televisi lokal di daerah. Kebangkitan televisi lokal. Seiring reformasi dan perubahan regulasi, muncul gelombang baru televisi lokal pada awal 2000 berdasarkan data Asosiasi Televisi Lokal Indonesia atau ATVLI. Sehingga 2003 sudah ada 50 stasiun televisi lokal yang beroperasi baik milik swasta, komunitas, maupun pemerintah daerah. Namun, banyak televisi lokal menghadapi tantangan finansial dan persaingan dengan jaringan nasional, sehingga sebagian harus berhenti beroperasi atau diakuisisi oleh jaringan besar. Regulasi dan lembaga penyiaran publik lokal. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 menjadikan tonggak penting yang memungkinkan berdirinya Lembaga Penyiaran Publik Lokal atau LPPL yang independen dari TVRI. Undang-undang ini juga membentuk Komisi Penyiaran Indonesia atau bisa disebut KPI untuk mengawasi dan memberikan izin penyiaran serta mendorong demokratisasi dan keberagaman konten lokal. Bagian pertama, saya akan menjelaskan peran radio komunitas dalam pelestarian budaya. Radio komunitas di Indonesia bukan sekedar media hiburan, tapi juga menjaga dan menyebar kebudayaan lokal. Sejak awal, kemunculan radio telah menjadi jembatan penghubung masyarakat dengan budaya mereka sendiri.
Contohnya, Radio Ruyuk FM di Tasikmalaya yang melayani masyarakat desa dengan informasi penting seperti kesehatan, pertanian, dan kebersihan lingkungan, sekaligus menyiarkan musik dan cerita rakyat daerah. Meskipun peralatan dan sumber daya terbatas, radio komunitas mampu membangun loyalitas mendengar yang tinggi. Mereka menjadi media yang efektif untuk menguatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan melestarikan kearifan lokal. Radio juga berperan sebagai agen pendidikan informal, mengedukasi masyarakat tentang tradisi dan bahasa daerah melalui program siaran yang kreatif dan interaktif. Di tengah persaingan dengan teknologi digital, radio komunitas terus beradaptasi dengan merambah platform online dan podcast, memperluas jangkauan serta relevansi mereka. Namun, tantangan utama adalah terbatas dengan partisipasi aktivitas komunitas dalam pengelolaan radio yang memerlukan dukungan, regulasi, dan pembiayaan berpihak kepada media komunitas. Bagian kedua, saya akan menjelaskan revitalisasi konten lokal di TV digital. Peralihan dari siaran analog ke digital membuka peluang baru bagi televisi lokal untuk menghidupkan kembali konten-konten budaya daerah. TV digital memungkinkan penyajian program dengan kualitas gambar dan suara yang lebih baik, serta fitur interaktif yang dapat meningkatkan keterlibatan penonton. Revitalisasi konten lokal di TV digital penting untuk menjaga keberagaman budaya Indonesia yang kaya. Program-program yang menampilkan seni tradisional, cerita rakyat, serta bahasa daerah yang dapat diangkat kembali agar tidak tenggelam oleh dominasi konten global. Selain itu, TV digital lokal dapat menjadi platform bagi talenta dan kreator daerah untuk berkarya dan memperkenalkan budaya mereka ke audiens yang lebih luas. Dengan dukungan teknologi serta kolaborasi dengan komunitas, televisi lokal dapat menjadi penggerak pelestarian budaya sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif daerah. Tantangan globalisasi terhadap identitas daerah. Globalisasi membawa arus budaya lokal yang sangat kuat, terutama melalui internet dan media sosial. Hal ini menimbulkan tantangan besar bagi pelestarian identitas dan budaya daerah. Anak muda kini lebih mudah mengakses konten internasional yang kadang menggeser minat mereka terhadap budaya lokal. Fenomena ini mengakibatkan resiko terkikisnya bahasa daerah, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang selama ini diwariskan secara turun-temurun. Media lokal seperti radio komunitas dan TV digital harus berperan aktif sebagai benteng budaya dengan menyajikan konten yang menarik dan relevan bagi generasi muda. Partisipasi aktif masyarakat dan menguatkan kapasitas pengelolaan media lokal sangat dibutuhkan agar program-program pelestarian budaya dapat berjalan efektif. Pemerintah serta lembaga terkait juga perlu memberikan dukungan, regulasi, dan pembiayaan agar media lokal dapat berfungsi sebagai agen perubahan serta pelestarian budaya di tengah derasnya arus globalisasi. Tantangan globalisasi dan digitalisasi. Media lokal kini menghadapi tantangan
besar dari globalisasi dan digitalisasi. Mereka harus bersaing dengan media global dan platform digital raksasa seperti Google, Facebook, dan YouTube yang menawarkan konten lebih beragam dan mudah diakses. Perubahan perilaku audiens yang lebih memilih media digital juga memaksa media lokal untuk beradaptasi meski seringkali terbatas sumber daya transformasi lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran publik seperti RRI dan TVRI juga mulai bertransformasi menjadi multi-platform digital seperti pengembangan RRI Net. Untuk menjawab tantangan era konvergensi media dan memenuhi kebutuhan generasi milenial yang mayoritas mengakses konten lewat ponsel pintar. Regulasi masa depan. Digitalisasi penyiaran menuntut regulasi yang baru, demokratis, transparan, dan melibatkan semua pemangku kepentingan termasuk lembaga penyiaran, LSM, akademisi, dan masyarakat sipil. Hal ini penting agar masa depan penyiaran lokal tetap inklusif, kompetitif, dan mampu melayani kebutuhan masyarakat secara adil. Meski menghadapi tantangan media lokal, memiliki peluang besar. Yang pertama, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan, seperti lewat media sosial, situs web, dan aplikasi seluler. Yang kedua, menguatkan konten lokal yang relevan dan spesifik dengan kebutuhan komunitas, sehingga menjadi sumber informasi utama masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, berkolaborasi dengan media lain untuk berbagi sumber dan teknologi serta menciptakan program bersama. Yang keempat, yaitu mengembangkan jurnalisme, investigasi, dan pelaporan berbasis data untuk membangun kepercayaan dan relevansi di mata audiens lokal. Penyiaran lokal di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai alat komunikasi, perjuangan, dan edukasi masyarakat. Di masa depan, keberlanjutannya sangat bergantung pada kemampuan beradaptasi dengan teknologi digital, memperkuat konten lokal, serta membangun kolaborasi dan inovasi model bisnis. Dengan strategi yang tepat, penyiaran lokal tidak hanya akan bertahan, tetapi juga berperan penting sebagai penggerak perubahan sosial dan menjaga identitas budaya di tengah arus globalisasi. Radio komunitas dan televisi digital lokal memiliki peran vital dalam menjaga dan menghidupkan budaya serta identitas daerah. Meskipun menghadapi tantangan besar dari globalisasi dan keterbatasan sumber daya, dengan inovasi, dukungan, dan partisipasi masyarakat, media lokal dapat terus menjadi penjaga warisan budaya Indonesia.
Mari kita dukung media lokal dengan mendengarkan, menonton, dan menyebarkan konten mereka. Karena dari lokal, budaya kita tetap hidup dan berkembang di tengah dunia yang terus berubah. Terima kasih sudah bersama kami. Jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini untuk melestarikan budaya Indonesia. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Henda Ananda Febi, yang akan menjelaskan sedikit sejarah masa depan dan penyiaran lokal. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, bagaimana media lokal, khususnya radio komunitas dan televisi digital, berperan dalam melestarikan budaya dan identitas daerah. Mari kita telusuri bersama bagaimana siaran lokal berjuang mempertahankan akar budaya di tengah era modernisasi. Ini salah satunya.